Kembali di Kompas Bisnis, Saudara. Penjualan mobil nasional belum juga membaik akibat pandemi. Di bulan Januari 2021, penjualan mobil turun lagi 8% kalau dibanding bulan Desember 2020. Sementara secara tahunan, penjualan mobil di 2020 turun hingga 45%. Hanya terjual 578.327 unit. Jauh kalau kita bandingkan dengan penjualan retail pada tahun-tahun sebelumnya, di mana selalu tembus 1 juta unit. Dan tahun ini Gaikindo sendiri memproyeksi penjualan mobil masih belum akan pulih sepenuhnya. Diperkirakan 750.000 mobil akan terjual pada 2021. Di awal tahun penjualan mobil tercatat hanya 52.910 unit, turun 34% secara tahunan. Sementara Toyota masih jadi pemimpin pasar, dibayangi penjualan Mitsubishi. Salah satu cara untuk menggenjot kembali penjualan mobil adalah lewat insentif pajak atau PPN barang mewah yang rencananya akan diterapkan pada bulan Maret mendatang. Namun kontroversi masih membayangi kebijakan ini, Saudara, terutama soal efektivitas insentif pajak otomotif saat kegiatan masyarakat sebenarnya masih terbatas. Relaksasi pajak pertambahan nilai barang mewah atau PPNBM yang akan dikeluarkan pemerintah untuk pembelian mobil baru masih memunculkan kontroversi. Sempat ditolak Kementerian Keuangan tahun lalu, insentif PPNBM akhirnya diberikan pemerintah dengan tujuan memacu pertumbuhan industri manufaktur. Mengingat manufaktur jadi penyumbang cukup besar untuk produk domestik bruto, hampir 20%. Relaksasi PPNBM diharapkan menjadi win-win solution antara produsen otomotif dan konsumen saat pandemi. Stimulus ini diharapkan bisa mendorong itu menjadi win-win solution. Pertama, pabrikan juga akan mendapatkan dukungan karena kontribusi sektor otomotif cukup besar, 700 triliun per tahun. Juga melibatkan banyak tenaga kerja, sekitar 1,5 juta, hulu sampai ke hilir. Dan diharapkan 9 bulan ini akan ada sekitar 80.000 penjualan kendaraan baru. Lalu dari sisi konsumen juga mendapat dukungan karena selain berani berkonsumsi juga terdorong akibat harga yang turun. Kami memastikan kebijakan ini juga tidak akan menimbulkan lonjakan penjualan kendaraan mengingat tahun lalu penjualan turun lebih dari 50%. Pemerintah memberikan insentif PPNBM secara bertahap selama 9 bulan yang dibagi per 3 bulan. Pertama, insentif PPNBM sebesar 100%, lalu menjadi 50%, dan tahap terakhir sebesar 25%. PPNBM sendiri hanya satu dari beberapa pajak yang dibebankan saat masyarakat membeli kendaraan bermotor. Pertama, untuk disetor ke pusat, ada pajak pertambahan nilai 10%, dan PPNBM 10%. Sementara untuk disetor ke daerah, ada bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB 12,5% dan pajak kendaraan bermotor atau PKB sebesar 2%. Semua dihitung dari harga jual mobil. Relaksasi ini akan diberikan untuk mobil di bawah 1.500 cc, berpenumpang 4x2, dan punya kandungan lokal 70%. Melihat persyaratan ini, berarti hanya pabrikan yang memiliki fasilitas perakitan di Indonesia saja yang bisa menikmati regulasi tersebut, terutama pabrikan asal Jepang. Indef menilai pemberian insentif pajak barang mewah akan lebih efektif saat pandemi sudah reda. Saat pandemi, mobilitas masih terbatas dan mobil bukan kebutuhan prioritas masyarakat. Relaksasi pajak di sektor otomotif dinilai tak serta-merta mampu mendongkrak penjualan mobil. Di sisi yang lain, sebagian besar pembelian mobil baru itu juga menggunakan leasing. Nah, sekarang tantangannya apakah leasing atau perbankan juga berani untuk memberikan pinjaman kepada konsumen untuk membeli mobil baru? Jawabannya belum tentu. Ada faktor tingkat resiko yang sekarang meningkat. Kemudian juga terkait dengan DP yang tidak mudah diturunkan untuk mengkompensasi apabila terjadinya risiko NPL yang naik. Di sisi yang lain, kalau kebijakan ini kemudian dipaksakan pun juga relatif tidak efektif, ya, karena
saat ini masyarakat harusnya dibutuhkan adalah perlindungan sosial. Pengurangan harga diprediksi bisa berkisar 10-20%, namun masih tergantung perbedaan harga off the road dan on the road. Pemerintah berharap insentif ini bisa meningkatkan 10,9% produksi mobil bulanan menjadi 81.752 unit. Tim Liputan Kompas TV.